Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sansan TV. Bagaimana kabar kalian ini? Setelah beberapa hari ya Sansan TV tidak update karena ya seperti yang kalian lihat di sini. Ini aku sekarang lagi sibuk untuk bikin pelet ini teman-teman. Dari awalnya yang coba-coba, dari awalnya yang iseng-iseng, gimana kalau pelet yang aku pakai ini aku publikasikan dan aku jual. Nah ternyata tanggapan dari teman-teman ya alhamdulillah lah ya, alhamdulillah. Dan pelet yang aku kasih nama Sekar ini banyak yang cocok, alhamdulillah teman-teman. Nah bicara tentang pelet nih, jadi tadi pagi kan ya mungkin kemarin lah, jadi kemarin itu kan ada WA masuk testimoni tentang pemakaian pelet dari Sekar. Dia bilang baru 2 hari tapi peletnya itu sudah apa ya, khasiatnya sudah menimbulkan cabung teman-teman dalam 2 hari. Nah itu kan aku screenshot, kemudian aku bikin story di Facebook ya, aku screenshot terus kan ada kata-kata, wah peletnya baru 2 hari sudah mulai bercabung. Nah kayak gitu teman-teman. Nah terus sebagai orang yang jualan pelet pada akhirnya itu kan sebagai salah satu strategi marketing ya, karena testimoni dari orang kemudian aku screenshot dan aku publikasikan lagi. Nah tiba-tiba ada salah satu komen yang menarik perhatian ini teman-teman. Jadi di dalam komennya itu, alah mau pakai pelet tai babi, kalau ikan bagus ya bagus, nggak perlu pakai pelet ini itu dan lain sebagainya, ikan burik ya burik. Nah ini menarik ini teman-teman. Kenapa? Karena ada kata-kata dari orang itu yang kalau ikan bagus ya bagus, tidak perlu pakai pelet, ikan burik ya burik walaupun pakai pelet. Nah ini menarik teman-teman. Kenapa? Jadi kalau menurutku ya agak kurang benar juga. Nah mungkin kalian bisa nanti komen, kasih opini kalian, pendapat kalian tentang pernyataan seperti itu. Kalau ikan bagus ya bagus, ikan burik ya burik walaupun dikasih pelet apapun macam-macam. Nah kalau menurutku pelet itu bukan segalanya teman-teman. Ya walaupun sekarang aku jualan pelet kayak gini nih, tapi aku bilang kalau pelet itu bukan segalanya. Jadi kalau kalian treatment bunga pada maru misalnya, ya tetap ada pakan hidupnya. Bahkan di dalam label pelet Sekar di tempatku pun aku juga kasih cara pemakaian, harus ada kombinasi dengan pakan hidup. Nah kalau aku memakai cacing teman-teman, memakai cacing sebagai kombinasi untuk pakan hidupnya. Nah kalian bisa ganti yang lain, pakai jangkrik juga bisa, atau pakai ular Hongkong juga bisa. Pokoknya kalau untuk treatment bunga, pakailah pakan yang mengandung protein tinggi, bukan yang mengandung beta karotin tinggi. Kalau beta karotin tinggi itu ada kepiting, udang, itu cocok untuk treatment warna. Nah makanya kenapa aku selalu menyebutkan kalau pelet itu sebagai penunjang atau pelengkap nutrisi dari pakan hidup yang kita berikan, bukan segalanya. Jadi kalau kamu terus treatment bunga cuma push pakai pelet doang, ya hasilnya nggak akan maksimal ketika kamu kombinasi dengan pakan hidup seperti yang aku sebutkan tadi. Nah terus juga apa ya, tentang anggapan kalau ikan bagus ya bagus, ikan burik ya burik. Nah kalau ikan bagus, sebagus apapun, kalau kalian cara memeliharanya asal-asalan, ya pasti hasilnya tidak akan bagus. Bisa barnya pudar, warnanya menurun, bunganya menjadi hilang, dan mentalnya anjlok, seperti itu. Terus juga kalau ikan burik, selama kita kasih treatment yang baik, selama kita kasih air yang bagus, selama kita kasih penerangan, pakan, dan lain sebagainya yang bagus, insya Allah ikan burik pun akan jadi lebih bagus lagi teman-teman. Nah itu nanti tergantung treatment kita. Terus juga aku kan aku ini kan juga mainan TikTok. Nah sekarang mainan TikTok, nah aku juga kadang update tentang video-videoku di TikTok. Terus juga ada orang yang bilang komen, ikan di alam pun kebanyakan marunya itu
full bunga teman-teman, dari ujung misalnya ujung ekor sampai ujung kepala full bunga. Nah, tidak perlu memakai pelet. Nah, itu oke ya. Jadi kalau di alam itu kan memang pakannya bervariasi, pakannya bermacam-macam, dan si ikan itu bisa nyari sendiri pakannya seperti apa. Jadi nutrisinya juga lengkap. Nah, kalau kita miara di tank, tentu kebutuhan nutrisinya ya akan terbatas pada apa yang kita berikan teman-teman. Jadi kalau kita ngasih udang, ya cuma udang saja nutrisi yang masuk ke ikannya. Terus kalau misalnya kita kasih cacing, ya cuma cacing aja yang masuk ke nutrisi ikannya. Jadi harus bervariasi. Nah, terus pelet itu juga untuk melengkapi variasi itu teman-teman, karena bahan dari pelet itu kan bermacam-macam ya. Kecuali kalau kalian mau ribet, kalian kasih pakan ikan kalian dengan berbagai variasi pakan hidup, itu juga oke, tidak perlu pakai pelet. Nah, terus juga di alam pun yang sampai gede tidak ada bunga pun sebenarnya juga banyak. Cuma yang di blow up oleh teman-teman, dibikin konten dan sebagainya adalah ikan-ikan jumbo yang full bunga. Nah, dalam kasus ini maru. Oke, nanti aku perlihatkan ya salah satu ikanku yang memang aku belinya itu full bunga dan wisenan teman-teman, tangkapan liar. Nanti aku ceritakan gimana susahnya untuk mempertahankan warna, terus juga mempertahankan bunganya seperti apa agar tidak pudar dipiara di tank itu seperti apa. Yuk kita masuk yuk. Dan ini nih yang aku bicarakan tadi teman-teman, salah satu maru full bunga yang ada di tempatku di Sansan TV, dan ini ikan beli jadi teman-teman, bukan ikan hasil treatmentku sendiri. Ini ikan beli jadi dari salah satu seller namanya Jan Stonefish. Aku beli jadi nih teman-teman, dan kalian bisa lihat bunganya juga seperti ini tuh. Tapi ya itu tadi seperti yang aku bilang, untuk mempertahankan warna, bahkan untuk meningkatkan warna pada ikan ini, terus juga mempertahankan bunga, terus mempertahankan kepekatan barnya itu juga susah teman-teman. Walaupun ikan bagus seperti ini, tapi kalau kita memeliharanya asal-asalan, ya bakalan hancur juga teman-teman. Makanya kenapa aku kok kurang serg dengan kata-kata ikan bagus ya bagus, ikan burik ya burik walaupun dikasih pelet. Jadi pelet itu ya salah satu ikhtiar kita untuk membuat ikan kita menjadi bagus, bukan terus tanpa usaha, terus cuma asal-asalan miara, itu juga hasilnya nggak akan bagus. Nah, itu kalau menurutku. Aku nggak tahu kalau menurut kalian ini para penikmat video-videoku di Sansan TV kira-kira seperti apa. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini bunga di bagian depan itu kan ada yang pudar ya teman-teman, jatuh. Ada yang pudar, terus juga beberapa ada yang pudar juga. Ini sudah hampir 1 tahun aku melihara. Kayak gitu teman-teman, susah untuk mempertahankan ikan WC-an yang full bunga, warna sudah kuning dan lain sebagainya. Dan mungkin begitu juga dengan teman-teman yang lain yang sering beli jadi ikan dari orang lain lah, atau dari ikan WC-an yang full bunga atau beli jadi yang bagus. Itu memang mungkin bagi orang lain, wah gampang, dia punya duit tinggal beli ikan jadi sudah selesai. Tapi nggak seperti itu, harus ada treatmentnya juga untuk mempertahankan semua itu teman-teman. Dan itu lebih susah loh daripada untuk membuatnya. Ini aja walaupun aku piaranya juga sepenuh hati, tidak asal-asalan. Ini juga beberapa bunganya juga pudar. Kalian bisa lihat sendiri kan tadi ini. Itu pudar itu teman-teman. Dan warnanya juga kadang dia stabil, kadang dia labil, kadang gosong. Nah, nggak semua yang kita beli jadi itu gampang untuk dipiara. Jadi dan nggak semua ikan yang bagus itu akan tetap bagus, tergantung pada treatment kita. Terus juga ada anggapan bahwa kalau ikan dengan gen bagus ya pasti hasilnya akan bagus. Ikan gen bagus itu 70 atau 80%, sementara treatment sendiri itu cuma 30-20%. Nah, ini yang menurutku juga harus
diluruskan ya teman-teman ya, walaupun aku tuh siapa gitu ya, tapi cuma kadang kalau ada yang seperti itu kadang cuma pengen diskusi maksudnya gimana gitu, karena ada banyak orang yang bilang bahwa ikan maru itu semuanya kembali ke gen. Ketika ikan performanya bagus ya berarti gennya bagus. Kalau ikan performanya jelek ya berarti ikannya jelek. Nah, kalau menurutku itu tidak berdasar ya teman-teman ya, karena mereka cuma lihat di akhirnya saja. Misalnya kayak gini nih, ini di size baby, kita kan nggak tahu apakah ikan ini saat ikan ini saat gedenya akan kuning pekat atau oranye atau full bunga, kita kan nggak pernah tahu. Jadi kalau gen itu kan terbagi jadi dua ya teman-teman ya, fenotip dan genotip. Kalau fenotip itu adalah ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat secara mata, secara kasat mata lah ya. Kalian bisa lihat mungkin siripnya seperti apa, bentuk badannya seperti apa, dayungnya seperti apa. Nah, kalau yang genotip itu adalah sifat turunan yang tidak bisa dilihat secara fisik, tidak bisa dilihat oleh mata. Misalnya saat baby nanti akan jadi kuning atau oranye atau bahkan tidak jadi kuning, itu tidak bisa dilihat secara mata. Terus apakah nanti gedenya akan full bunga atau tidak, itu juga tidak bisa dilihat secara oleh mata ya. Terus juga apakah nanti ikannya akan jadi galak, ikan aktif atau kayak tadi itu, nah kita juga nggak tahu. Makanya aku sering mencoba berdiskusi kepada orang-orang yang bicaranya tentang gen ikan, gen maru dan lain sebagainya, cara membedakan gen bagus dan gen jelek pada size baby itu seperti apa. Makanya aku pengen berdiskusi, pengen bertukar pikiran, karena dengan berdiskusi seperti itu kita juga bisa jadi tambah ilmu teman-teman. Yang salah misalnya aku kok punya pendapat salah, akhirnya bisa dibenarkan dengan cara berdiskusi seperti itu. Dan balik lagi ya teman-teman ya, tentang pernyataan yang tadi bahwa ikan bagus akan tetap bagus dan ikan jelek akan tetap jelek walaupun dikasih pelet A sampai Z dan lain sebagainya ya. Karena kenapa aku kurang serg ya itu tadi teman-teman, karena nggak semuanya ikan bagus akan tetap bagus, nggak semuanya ikan jelek akan tetap jelek. Semuanya tergantung pada diri kita sebagai pemiliknya, karena semua kebutuhan, semua apa yang dia mau, apa yang dia makan itu tergantung dari kita teman-teman. Jadi kita tinggal memperlakukan dengan bagus, mentreatmentnya dengan baik, dan memberi pakan yang terbaik. Insya Allah hasilnya akan baik. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.